Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kembali ya. Ternyata lama juga. Sudah pada on? Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai pada mana? Ini ya, bahwa kita pahamilah namanya. Kita hafalkan. Satu ada urutan di mana perintah dikerjakan secara berurut sesuai dengan urutan penulisan. Itu prinsip urutan. Oke, dalam definisi algoritma kita sebutkan urutan perintah untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, ternyata di dalam perintah itu tidak hanya perintah aja. Ternyata ada sesuatu yang dibutuhkan, misalnya ada kondisi yang dibutuhkan agar perintah itu bisa dikerjakan atau tidak dikerjakan. Jadi kadang ada kita sebut sebagai pilihan ya, pilihan. Pilihan itu iya atau tidak itu juga pilihan, bukan ada dua terus kita pilih satu, itu juga pilihan. Nah, pilihan yang paling sederhana itu ya iya atau tidak. Dikerjakan atau tidak. Cuman yang harus kita amati seperti Anda lihat dalam slide ini, ada misalnya tiga langkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Dan dia dikerjakan berurut. Ya, urutannya berarti langkah pertama dulu, langkah kedua, baru langkah ketiga. Di langkah kedua, ya, langkah pertama selesai berarti langkah kedua. Langkah kedua itu ada suatu syarat untuk mengerjakan perintah. Tapi syaratnya itu pun sebenarnya juga bisa berupa perintah itu ya. Syaratnya itu berupa perintah. Misalnya hujan. Kalau kita lengkapi kan pertanyaan, apakah hujan? Kan sebenarnya sebuah perintah juga. Coba cek deh, hujan enggak? Coba cek, hujan enggak? Oh, hujan. Nah, berarti ada perintah berikutnya, pakai payung. Coba cek hujan. Terus jawabnya, tidak hujan. Berarti ya sudah. Di perintah 2 begitu. Jadi selesai perintah 2, dia kerjakan perintah 3. Dia kerjakan langkah 3. Diikuti. Jadi perintah 2 itu mau pakai payung, mau tidak pakai payung. Setelah perintah 2 selesai, perintah 3 dikerjakan. Jadi kita punya dua pola pikir atau dua tinjauan secara keseluruhan ini. Ya. Berarti mengerjakannya adalah 1, 2, 3. Oke, kemudian kita punya tinjauan yang ada di perintah kedua saja. Paham ya? Sampai sini ya. Di tinjauan yang luar, itu perintah 1 kerjakan. Selesai perintah 2 kerjakan. Selesai perintah 3 kerjakan. Nah, kita masuk di perintah 2. Di perintah 2, kita masuk, ada suatu perintah untuk ngecek kondisi. Cek apakah hujan. Nah, begitu benar hujan. Berarti lakukan pakai payung. Oke. Tidak hujan. Ya sudah. Kalau nggak hujan, ya nggak apa-apa. Nggak ada yang dilakukan. Nggak ada. Berarti perintah 2 selesai gitu. Perintah 2 selesai. Kalau kita urai begini. Saya coba urai ya. Jadi kita tinjau yang perintah 2 aja. Oke. Di perintah 2 itu ada perintah cek hujan. Ini perintah kan? Nah, ini ada punya 2 jawaban. Cek hujan ini perintah. Cek hujan. Jawabannya pertama.
benar bahwa cuaca hujan. Jadi punya dua alternatif jawaban. Alternatif pertama, alternatif kedua. Ini tidak bisa kejadian bareng, pasti salah satu aja antara 1 dan 2 gitu. Jadi salah satu. Nah, kalau benar berarti ada perintah apa? Pakai payung. Kalau salah tidak ada apa-apa. Nah, berarti perintah misalnya ini cek hujan, misalnya nomor 2 ini kita pakai mulai nomor 2. Nah, di sini selesai. Selesai. Jadi dia langkahnya begini. Dia ke cek hujan dulu, ini langkah 1. Terus dari langkah 1 dicek mana. Kalau ini yang terpilih, berarti dia langkah 2 ini. Terus dia selesai. Selesai. Tulisannya salah ya. Selesai. Nah, dihapus saja. Selesai. Kalau ada kata mulai dan selesainya ya. Nah, kalau cek hujan salah, berarti langsung selesai. Udah. Kalau kita perinci dari perintah 2. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau dilihat dari sisi flowchart diagram, nih, seperti ini perintahnya. Nah, input A sampai dengan 0, ya berarti itu dikasih tahu, tulis, output itu tulis A 0. Kalau tidak sama dengan 0, ya sudah selesai. Ya, gitu. Berarti jika A sama dengan 0, maka output A 0. Nilai var A dimasukkan dari keyboard. Berarti harus ada sesuatu yang mencek apakah A sama dengan 0. Gitu. Yang cek ya tadi, A sama dengan 0. Nah, ini ada operator perbandingan di sini. Di sini ada operator perbandingan ini. A sama dengan 0. Nah, itu operator perbandingannya. Operator perbandingan yang menghasilkan jawaban benar atau salah. Ya kan tadi udah saya bahas ya di awal ya. Operator perbandingan. Operator perbandingan. Di modul ada ini. Anda buka. Itu lebih besar sama dengan ini saya kurang dari sama dengan dan sama dengan. Ini ngecek kondisi asli dan operator perbandingan ini operannya, tahu operan ya? Operan itu mana? Oh, salah. Operan itu operan. Berarti yang ada di samping operator misalnya 5 lebih besar dari 3. Ini hasilnya apa? Sama dengan apa? Kalau ada sama dengan ya. Sama dengannya itu bukan begini dalam algoritma. 5 kurang dari 3 kalau saya simpan di sini. Saya simpan di variabel. Di var A. Var A isinya apa? Kalau saya punya gini. 5 ditambah 3. Saya simpan di var B. Var B isinya apa? 8, Pak. Isinya 8. Var B akan diisi 8. Kalau 5 lebih besar 3 disimpan di var A. Var A isinya apa? True, Pak. Benar. True. Di sini adalah true. Nanti true itu mau simbolnya 1, boleh. Simbolnya B, boleh. Tapi dalam pemrograman biasanya 0 atau 1. Tapi ada juga bahasa program yang sudah pakai true dan false. Tapi lebih sering 0 dan 1. 0 untuk false, 1 untuk true.
Bisa diikuti ya. Sedikit mikir tapi sebenarnya gampang. Itu. Jadi ini operan, inilah yang disebut operan. Inilah yang disebut ini operan, operan, ini operan, ini operan. Operan. Operan itu yang dioper-oper lah gitu. Paham ya? Bola kan suka dioper-oper ya. Yang operin itu operan. Kemudian ini hasil dari operator. Ini hasil. Nah, biasanya di modul saya tulis operannya apa, hasilnya apa. Jadi operator perbandingan itu operannya bisa operator perbandingan ya. Ini kan bahasan kita operator perbandingan. Operannya bisa apa? Operannya dia bisa bilangan real, bilangan real. Bisa integer. Gitu. Tapi hasilnya, jadi dalam operator itu ada hasil. Hasil dari operator perbandingan adalah hasilnya pasti boolean. Hasilnya pasti true atau false. Itu aja. Bisa diikuti? Saya, insya Allah, alhamdulillah. Ini tulisan, ini flowchart diagram. Jadi di buku saya jelaskan dulu bagaimana nulis algoritma. Tapi di sini enggak saya jelaskan. Kita nulis algoritma pakai pseudocode. Pseudocode itu bahasa apa aja, asal dia kita buat dia tidak ambigu. Jadi tidak ada ketentuan baku, algoritma ditulis dalam bentuk kayak gimana, tidak ada. Cuman orang suka nulis dalam bentuk flowchart, suka nulis dalam bentuk pseudocode. Kalau flowchart itu zaman dulu. Karena kalau algoritma besar ditulis dalam flowchart, menu-menuin kertas, udah nggak cukup sekarang. Gitu. Tapi untuk menjelaskan sesuatu, menjelaskan pakai flowchart lebih enak. Makanya untuk hal-hal yang kecil-kecil, yang simpel itu kita biasanya pakai flowchart. Kalau kayak ini flowchart ini Anda bacanya lebih enak kan? Gitu. Dan itu ada ketentuannya di buku ada. Untuk pilihan itu gimana, untuk proses gimana, untuk inputan gimana, output gimana. Itu sebenarnya kotaknya tertentu. Tidak sembarang bikin kotak. Coba lihat, ada kotak mulai. Sebenarnya kotak mulai dengan kotak input itu harusnya berbeda. Tapi nggak tahu kenapa saya tulis sama. Pilihan itu kayak apa itu namanya? Belah ketupat. Apa itu? Yang kayak gitu itu namanya apa? Lupa. Atau output itu bentuknya kayak gitu. Itu kayak tabung CRT gitu. Di modul ada ya. Ada berapa yang ada di modul, saya nggak jelaskan. Nanti Anda baca berulang sampai hafal. Latih berulang sampai terampil. Oke, clear? Pilihan bisa jadi, tadi yang paling sederhana adalah dilakukan ketika benar dia melakukan sesuatu, ketika salah dia tidak melakukan apa-apa. Itu kondisi paling sederhana. Contohnya ini. Kalau A-nya sama dengan 0, dia ngasih tahu A 0. Kalau enggak, ya dia udah nggak apa-apa. Enggak melakukan apa-apa. Selesai aja. Ya. Jadi kita itu akan meninjau kadang perintah itu per satu perintah. Per satu perintah itu pasti ada input, pasti ada namanya initial state, dan pasti ada final state. Nanti ya, Pak Belit saya menjelasinya ya. Nah, prinsip urutan itu salah satu efek dari urutan adalah kita akan mengamati adanya kondisi awal dan kondisi akhir. Jadi ketika ada suatu perintah dijalankan, gitu, maka harus dicek apakah pas perintah dijalankan tuh kondisinya sudah terpenuhi untuk menjalankan perintah itu. Kalau belum, nggak bisa, perintah itu akan error. Nah, setelah perintah itu dijalankan, kondisi apa yang terjadi? Itu namanya final state. Di modul ada halaman bagian urutan ini. Halaman 45.
Ada initial state, ada final state. Itu efek dari adanya urutan. Ya, ada baris perintah. Jadi di sini belum saya fokuskan apa sih langkah, apa sih baris perintah, tapi lebih banyak ditulisnya adalah baris perintah. Gitu ya. Mungkin nanti bisa diperbaiki lagi untuk dijelaskan lebih rinci apa itu eh, langkah, apa itu baris perintah. Final state, initial state. Dan saya menjelaskannya langsung dengan pilihan. Untuk pilihan dengan satu pilihan, ada pertanyaan nggak? Coba Anda buat yang tadi ya. Suatu kondisi di mana apakah segi 4 itu bujur sangkar atau tidak. Ya gini aja lah ya. Ini agak panjang kalau bujur sangkar atau tidak. Latihan, latihan. Apakah buatlah perintah, ini hanya untuk ngecek perintah, untuk ngecek cek apakah segitiga, tadi segitiga ya, cuman tadi segitiga sama sih atau tidak, sama kaki atau bukan. Oh ini agak sulit juga ya. Sama jangan sama kaki deh, sama sisi aja. Apakah segitiga itu sama sisi atau bukan? Atau ini agak sedikit kompleks ya, nggak apa-apa deh. Sama sisi atau bukan? Gimana perintahnya? Perintah ini aja deh. Berarti kita awalnya sudah punya, anggap di awal sudah ada 3 sisi. Kita punya 3 sisi. Misalnya sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Nah, bagaimana perintahnya untuk ngecek ini? Dan nanti hasilnya adalah hasil. Berarti ini bahan ya. Ini hasil. Hasilnya adalah iya atau tidak. Benar atau salah. Variabelnya udah ada nih di bahan. Alatnya, alat apa? Operator perbandingan. Nah, sekarang perintahnya gimana? Perintahnya gimana? Sekarang perintahnya. Gimana perintahnya? Ya, coba dikerjakan. Apakah segitiga itu sama sisi atau tidak? Ada yang udah? Ya, biar kelihatan kita simpen saja di Classroom ya. Simpan di Classroom. Saya buatlah latihan 1.
Simpan di latihan 1. Ini bahan dan wadah sama ya. Bahannya ada di wadah. Jadi wadahnya sudah ada di situ. Latihan 2 ini lebih sederhana sebenarnya. Apa latihan 1? Cek apakah segi 4 berikut bujur sangkar. Bahannya apa? Bahan panjang dan lebar. Nah, bahannya cuma panjang dan lebar. Alat berarti operator perbandingan. Ini lebih simpel dari latihan 1. Hasil benar atau salah. Benar atau salah. Nah, silakan dikerjakan latihan 2. Atau kita satuin aja ya. Anda satukan saja di uploadnya. Anggap aja latihan 1 soal 2. Ini soal 1. Soal 2. Buat perintah untuk tentukan segi 4. Bahan panjang lebar. Ini tentunya wadahnya sama ya, panjang lebar aja. Wadah. Alat operator perbandingan. Terus hasil benar salah. Benar atau salah, harusnya begini tulisannya. Benar atau salah. Jadi kalau tanda ini tanda opsional namanya, antara benar atau salah. Ini berarti dia hasilnya antara benar salah. Tandanya gini. Ini tanda yang biasa digunakan di algoritma.
Oke, ada yang sudah menjawab? Belum. Karena waktu, jadi saya tutup dulu untuk perkuliahan kita. Nanti Anda silakan jawab, kemudian Anda unggah dan juga Anda tulis ikhtisar kuliah hari ini. Nah, kita bahas apa saja. Silakan diberi komentar-komentar Anda, pemahaman-pemahaman Anda di ikhtisar itu. Ya, saya bisa melihat sejauh mana Anda bisa menyerap materi perkuliahan kita hari ini dari ikhtisar yang Anda tulis. Begitu ya, kita tutup dan Anda teruskan, tapi untuk sesi ini kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami.